وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan tafsir yang kita pelajari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, memberikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Kita lanjutkan pelajaran tafsir kita, tafsir ayat-ayat Al-Quran. Dan pagi ini kita sampai pada ayat yang ke-12 dari surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Kita terjemahkan, qul, katakanlah olehmu. Kalau dalam hal ini dahulu adalah ditujukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi karena ini Al-Quran, maka sejatinya isi dari ayat ini adalah untuk kita semuanya. Katakanlah olehmu, atau katakanlah Muhammad, liman, milik siapakah, ma, apa yang, atau apa saja yang, fis samawati, di langit, ya, di langit, wal ardi, dan bumi. Qul lillah, katakanlah Muhammad, milik Allah. Katakanlah olehmu Muhammad, milik siapakah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Katakanlah itu adalah milik Allah. Ini adalah
suatu pertanyaan, tapi dijawab sendiri. Milik siapakah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Katakanlah bahwa semua itu adalah miliknya Allah. Kalau kita ingat ayat sebelumnya, mereka senantiasa mengingkari kebenaran. Mereka senantiasa mendustakan kenabian. Mereka malah menghina Rasulullah, bahkan menghina kebenaran. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menyuruh Rasulullah untuk menanyakan kepada mereka, milik siapa apa saja yang ada di langit dan di bumi itu milik siapa? Dan dijawab juga oleh Rasulullah pertanyaan itu bahwa semua itu adalah miliknya Allah. Kok berani-beraninya begitu? Wong kalian itu tidak memiliki apa-apa, kok begitu sombongnya menolak kebenaran, begitu sombongnya menentang atau mendustakan Rasulullah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sebetulnya apa sih yang kalian punya itu apa? Kok berani-beraninya melakukan seperti itu? Kok berani-beraninya membangkang kepada Allah? Kalian itu punya apa? Katakan Muhammad bahwa langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya adalah miliknya Allah. Bahkan diri kalian sendiri, kira-kira begitu ya, diri kalian sendiri itu adalah miliknya Allah. Kalian tidak memiliki apa-apa meskipun terhadap diri kalian sendiri. Oleh karena itu pesannya, kira-kira janganlah kalian itu menyombongkan diri di hadapan Allah. Jangan berani sampai menolak kebenaran, mengingkari kebenaran, dan mendustakan kenabian. Nah, maka sejatinya orang-orang kafir ini memperhatikan kejadian-kejadian di masa lalu, kejadian-kejadian atau sejarah di masa lalu, di mana umat-umat terdahulu yang membangkang kepada kebenaran, mengingkari kenabian, dan menghina ayat-ayat Allah, itu telah dibinasakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Sebagaimana sejarahnya kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dan kaumnya, termasuk adalah kaumnya Nabi Nuh. Dalam rentetan ayat ini dalam surah Al-An'am, karena asbabun nuzulnya berkaitan dengan kafir Quraisy, maka mereka lebih mengenal kisah kaum Ad dan kaum Samud daripada kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel. Ya, oleh karena itu cerita dari kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah karena dia menentang kebenaran. Kaum Ad ini diangkat oleh Allah semuanya tanpa bersisa dengan angin yang berputar-putar selama 7 hari 7 malam, diputar-putar di langit sampai akhirnya mereka mati semuanya, kemudian dihempaskan ke bumi dengan posisi kepala mereka menancap ke dalam bumi, ke dalam tanah, sehingga mereka seperti pohon-pohon kurma yang telah lapuk, semuanya binasa tanpa bersisa. Itu kisahnya kaum Ad yang membangkang kepada Allah. Padahal mereka adalah kaum yang kuat-kuat dan perkasa, raksasa yang besar-besar. Mereka perekonomiannya sangat makmur, bahkan mereka bisa mengukir gunung-gunung dan lain-lainnya ya. Kelebihannya sangat banyak kaum Ad ini. Bahkan karena saking kuatnya, kalau mereka menghendaki
memusnahkan kaum yang lain, mereka cukup mengutus 1 orang atau 2 orang dari kaumnya ini, cukup dilempari dengan batu-batu besar, maka musnahlah kaum yang diperangi oleh kaum Ad ini. Karena saking besarnya, orang-orang yang baik tentunya pandai-pandailah mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu untuk tidak ditiru begitu. Kafir Quraisy ini juga mengingkari kebenaran, oleh karena itu diperingatkan oleh Allah, sebetulnya kalian ini punya apa sih? Bukankah semua apa yang ada di langit dan di bumi, apa saja yang ada di dalamnya atau di antara keduanya, itu adalah miliknya Allah, bukan milik kalian. Bahkan diri kalian sendiri itu kalian tidak memilikinya, itu juga milik Allah. Nah, kok begitu berani-beraninya menolak kebenaran? Nah, ambillah pelajaran dari masa lalu, ambillah pelajaran dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini? Kita ingat pelajaran dari minggu-minggu yang berlalu, bahwa mereka ingin agar Al-Quran itu turun berupa berbentuk sebuah buku dalam lembaran-lembaran kertas dari langit, turunnya langsung, mereka bisa menyaksikannya sendiri. Permintaannya aneh-aneh. Andaikan itu dipenuhi oleh Allah, maka niscaya mereka akan mengatakan, oh, itu adalah tipuan mata saja, itu adalah perbuatan sihir. Nah, sejatinya bukan di situ masalahnya, bukan ditampakkan, bukan dengan ditampakkan oleh mukjizat seperti itu, dengan keanehan-keanehan seperti itu. Masalahnya adalah ada di dalam diri mereka sendiri, yaitu hati mereka sudah tertutup atau terbungkus oleh kesombongan. Apapun bukti mukjizat atau keajaiban-keajaiban yang ditampakkan oleh Allah, mereka tetap akan mengingkarinya. Di ayat yang lain kemarin, mereka meminta agar Rasulullah itu berupa malaikat saja, atau Rasulullah Muhammad didampingi oleh malaikat, sehingga mereka bisa menerima wahyu, bisa menerima risalah langsung dari malaikat saja, tidak melalui Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa seperti mereka. Mereka tidak mau menerimanya. Nah, andaikan itu dipenuhi oleh Allah, maka mereka mengatakan bahwa malaikat itu juga, itu bukan malaikat, tapi itu adalah manusia biasa seperti kita, katanya. Ya, karena malaikat itu tidak mungkin ditampakkan kepada mereka dalam bentuk aslinya. Mereka akan ketakutan dan mereka akan lari, bahkan mereka akan pingsan atau mati sekalian, karena begitu dahsyatnya bentuk malaikat yang asli. Ya. Kalau mereka seperti itu, tentu risalah itu tidak akan sampai karena ketakutan begitu. Nah, kalau ditampakkan dalam wujud manusia, maka mereka akan mengatakan, loh, itu bukan malaikat, itu manusia biasa. Mereka menolak risalah lagi, begitu. Jadi intinya bukan karena keajaiban ini atau keajaiban itu, tapi karena hati mereka yang telah tertutup oleh kesombongan. Itu intinya. Baik, kita teruskan dulu. Kataba, dia telah mewajibkan, dia telah menetapkan, boleh, atau dia telah menulis. Ya, kataba itu arti dasarnya adalah menulis. Kataba yaktubu, menulis atau menetapkan atau mewajibkan. Dia telah menetapkan ala nafsihi, atas dirinya. Nya siapa itu maksudnya? Allah, ya. Dia telah menetapkan atas dirinya sendiri, ya, karena ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Dia. Dia tetapkan kepada dirinya sendiri
atau dia wajibkan kepada dirinya sendiri, atau dia tulis kepada dirinya sendiri. Apa yang dia tetapkan? Ar-Rahmah. Apa Ar-Rahmah? Kasih sayang. Dia telah menetapkan kasih sayang kepada dirinya sendiri. Maksudnya dalam hal ini adalah bahwasannya Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Dia lebih mendahulukan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Itu kira-kira maksudnya. Oleh karena itu terbukti bahwa permintaan kafir Quraisy untuk agar Al-Quran itu langsung turun dari langit berbentuk kertas yang ada tulisannya, melayang-layang begitu di angkasa, mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, tidak dipenuhi oleh Allah. Itu bukan karena Allah tidak mau mengabulkan permintaan mereka, bukan begitu maksudnya, tapi karena justru Allah itu sayang kepada manusia ini. Itu bukan karena Allah tidak mampu melakukan perbuatan itu, bukan, tapi karena Allah sangat sayang kepada umat manusia ini, kepada hamba-hambanya. Ya, Allah lebih mendahulukan kasih sayangnya daripada kemurkaannya. Andaikan, dalam ayat kemarin kita jelaskan, andaikan permintaan kafir Quraisy ini dipenuhi oleh Allah, yaitu dengan menurunkan kitab langsung dari langit melayang-layang di angkasa begitu, kemudian mereka dapat menyentuh dengan tangan mereka, atau permintaan Rasul berupa malaikat dipenuhi oleh Allah, niscaya kemudian mereka mengingkari setelah itu, niscaya mereka akan langsung dibinasakan oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah atau dimusnahkan oleh Allah. Karena Allah dalam hal ini lebih mengutamakan kasih sayangnya, maka Allah tidak mengabulkan permintaan mereka yang aneh-aneh seperti itu. Nah, itu adalah wujud kasih sayangnya. Itu adalah wujud rahmatnya. Dia lebih mendahulukan rahmatnya daripada kemurkaannya. Artinya, kalau kita berdoa kemudian tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ya, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Waduh, aku ini wis dungo, aku wis mendungo bertahun-tahun kok nggak dikabulkan, ini maksudnya apa? Gitu. Nah, ingatlah ayat ini berarti itu adalah yang terbaik bagi kita. Andaikan dikabulkan, langsung dikabulkan oleh Allah hal atau permohonan kita, bisa jadi itu adalah justru membahayakan bagi kita sendiri, begitu. Oleh karena itu kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana ayat ini, ya, sebagaimana ayat ini, kataba ala nafsihir rahmah. Dia menetapkan atas dirinya kasih sayang. Maksudnya dia lebih mengutamakan kasih sayangnya daripada kemurkaannya, atau rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya, begitu. Itu kira-kira maksudnya potongan yang kedua. Kita lanjutkan. La yajma'annakum, sungguh dia akan mengumpulkan kalian. Nah, di situ ada la pendek berupa huruf sumpah atau lamul qasam, ya. Artinya Allah bersumpah, Allah memastikan. Kalau Allah sudah memastikan seperti ini, artinya tidak perlu diragukan lagi. Ini Tuhan kita yang bersumpah. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi terhadap Allah. Kita saja percaya terhadap berita-berita yang ada di media, begitu.
Apalagi ini adalah media yang langsung dari Allah, Al-Quran. Mosok kita ragu-ragu, ya kan? Kita saja percaya bahwa Gunung Semeru itu tingginya 3,5 kilometer. Kita saja percaya terhadap itu. Padahal kita tidak pernah mengukur sendiri. Apa pernah kita mengukur sendiri tingginya Gunung Semeru? Kan nggak pernah. Itu hanya dari berita-berita media saja kan. Dari buku-buku bahwa tingginya Gunung Semeru adalah 3,5 kilometer. Kita percaya itu, benar-benar percaya, nggak ada yang mengingkari. Meskipun kita tidak pernah mengukurnya sendiri. Nah, ini Allah yang mengatakan beritanya dalam Al-Quran. Bahkan memakai huruf sumpah lagi. Lamul qasam. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian semuanya. Sungguh dia akan menghimpun kalian semuanya. Di situ ada nun taukid juga. Ada nun tasdid. Nah, itu adalah menyungguhkan juga. Jadi ada dua huruf yang menyangatkan di situ. Huruf lam sama nun tasdid itu. Sungguh-sungguh dia akan mengumpulkan kalian semuanya, akan menghimpun kalian semuanya di mana? Ila yaumil qiyamah. Pada hari kiamat. Sungguh dia akan menghimpun kalian semuanya pada hari kiamat. Kita semuanya akan dibangkitkan kembali setelah kematian dari alam barzakh, kemudian dihimpun semuanya mulai dari zaman dahulu kala, dari zamannya Nabi Adam sampai umat yang terakhir, semuanya akan dikumpulkan di situ di padang mahsyar dan akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan. Umur kita habiskan buat apa? Ilmu kita gunakan untuk apa? Harta kita dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan atau untuk apa kita belanjakan. Semuanya akan ditanya. Semuanya akan diadili oleh Allah. Tidak akan ada yang luput dari pengadilan Allah pada hari itu. Semua pada hari itu akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Barang siapa yang berbuat baik, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Begitupun bagi siapa yang berbuat tidak baik, yang berbuat jahat, sungguh dia akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita teruskan, la raiba fih. Tidak diragukan lagi di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ditambahi lagi, ya. Allah bersumpah, kemudian di akhir kalimatnya ditambahi lagi, la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak perlu diragukan lagi akan kejadiannya, ya. Tentang hari kebangkitan, tentang terjadinya hari kiamat, dan kita nanti akan dikumpulkan di sana semuanya. Sungguh pada hari itu seorang bapak, seorang ibu akan melarikan diri dari anak-anaknya. Tidak akan bisa bantu lagi. Anak juga akan melarikan diri dari orang tuanya pada hari itu. Saudara akan melarikan diri dari saudaranya. Pada hari itu sungguh sangat mengerikan keadaannya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kita teruskan, alladzina, orang-orang yang khosiru, mereka rugi, ya, mereka rugi, anfusahum, diri mereka sendiri, fahum, maka mereka la yu'minun, tidak beriman, ya. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Baik, agak panjang ayatnya, saya minta bantuan satu orang saja ya baca. Sudah kita baca, sudah kita dengarkan terjemahnya. Jadi pada intinya kita ini tidak memiliki apa-apa.
Adapun sesuatu yang kita sebut dengan milik kita, oh ini adalah rumahku, ini adalah istriku, ini anakku, dan lain sebagainya, atau ini adalah diriku sendiri, tanganku, kemudian mataku, dan lain sebagainya. Sejatinya adalah bukan milik kita. Sejatinya semuanya adalah miliknya Allah. Ya. Justru semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Tangan kita akan kita pertanggungjawabkan nantinya, mata kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan lain-lain sebagainya. Semuanya adalah amanah atau titipan dari Allah yang nanti semuanya akan dihisab oleh Allah. Jadi jangan senang dulu kita mempunyai banyak barang-barang, ya. Bolehlah kita bersenang sesaat, tapi berhati-hatilah, gunakan barang-barang itu untuk kebaikan, ya. Jagalah amanah Allah itu baik-baik. Kalau sama Allah diberikan istri, jagalah dia baik-baik, bimbinglah dia agar tidak membangkang kepada Allah. Adapun pada diri kita, jagalah agar tidak sampai bermaksiat kepada Allah. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah. Kira-kira itu ya maksud garis besarnya dari ayat ini. Kita coba mendengarkan tafsir dari para ulama terhadap ayat ini, agak panjang sedikit. Bagian yang pertama, qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa saja yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah Muhammad bahwa semua itu adalah miliknya Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang sombong itu. Katakanlah kepada orang-orang yang angkuh, keras kepala dan senantiasa menolak kebenaran. Milik siapa segala apa yang ada di langit dan di bumi? Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan juga untuk memberikan jawabannya, bahwa semuanya itu adalah miliknya Allah. Sebenarnya orang-orang Arab jahiliyah telah mengakui bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah, sebagaimana dalam surah Luqman ayat 25. Maka tentu jawaban orang-orang musyrik tersebut akan sama dengan jawaban Rasulullah. Tidak akan ada jawaban yang lain, dan mereka pun tidak akan memungkirinya bahwa semuanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, sangatlah tidak pantas perbuatan yang mereka lakukan, yaitu menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Sudah mengakui bahwa semuanya adalah miliknya Allah, mereka tidak memiliki siapa-siapa, kok berani-beraninya mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Itu adalah tafsir dari Kemenak, ya. Kemudian kita lihat tafsir yang lain dari tafsir Al-Munir. Singkat, pertanyaan ini adalah sebagai celaan dan hinaan kepada orang-orang musyrik, karena sebenarnya mereka itu yakin bahwa Allah adalah sang pencipta langit dan bumi. Dalam surah Luqman ayat 25 yang artinya, dan sungguh jika kamu Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawabnya Allah. Tafsir Al-Munir. Itu bagian yang pertama. Kita lanjut dengan bagian yang kedua. Kataba ala nafsihir rahmah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya sendiri. Maksudnya dia telah tetapkan sifat rahmat pada dirinya, yaitu
mendahulukan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya daripada kemurkaannya. Dia limpahkan bermacam-macam nikmat lahir batin kepada mereka. Jika mereka berbuat dosa, Dia tidak langsung menjatuhkan azab kepada mereka, tapi selalu Dia beri kesempatan untuk bertaubat dan kembali lagi kepada jalannya. Karena kasih sayangnya juga, manusia selalu diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan fitrah yang sempurna, dalam keadaan suci tanpa dosa. Mereka diberi kesempatan untuk mengenalnya dan mengesakannya dengan menunjukkan bukti-bukti kekuasaannya. Dia utus para rasul dengan membawa risalah dan ajaran-ajarannya agar manusia ini tidak tersesat dari jalannya. Dan ini merupakan rahmat yang besar dari Allah. Jadi kalau ada orang yang memperingatkan kepada kebaikan, harus disyukuri baik-baik, karena itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang besar. Masih ada orang yang mau memberikan nasihat, masih ada orang yang mau memberikan peringatan, ya. Jangan dicela orang-orang yang memberikan nasihat, jangan dicela orang-orang yang memberikan peringatan. Nah, kalau kita kan nggak seneng, ya mudah-mudahan bukan kita ya. Pada umumnya manusia ini tidak senang kalau diberikan nasihat. Pada umumnya manusia itu tidak senang kalau diberikan peringatan yang baik. Ya, yang dikatakan gimana lah kalau diberikan peringatan. Ya, yang nggak usah ceramah ya, atau apalah bentuk-bentuk penolakan dari manusia ketika diberikan peringatan. Ya, kita ini kalau diberikan peringatan dan nasihat hendaknya didengarkan baik-baik, ya, didengarkan baik-baik, jangan dibantah, ya, jangan dibantah dengan berbagai kata-kata atau bahkan kata-kata yang menghina. Tapi manusia menodai ajaran yang baik itu dengan berbagai kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mengingkari kebenaran, mereka hina para rasul Allah, bahkan dimusuhi dan diancam dengan pembunuhan. Coba kita lihat keadaan sekarang, ya. Tidak usah jauh-jauh lah, di sekitar kita aja. Betapa orang-orang yang memberikan peringatan, betapa orang-orang yang memberikan nasihat justru dimusuhi, justru dikriminalisasi, bahkan dipenjara, ya. Begitulah orang-orang yang baik dari, tidak hanya sekarang, dari zaman terdahulu. Coba kita lihat Imam Syafi'i, ulama-ulama kita yang terdahulu, ya, jadi panutan kita itu tidak luput dari penjara, ya. Bahkan Nabi kita sendiri diancam, dibunuh, ya, selalu diancam dengan pembunuhan. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 76, dan kami tidak mendolimi mereka, tapi justru merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Karena rahmat Allah juga, orang-orang musyrik Arab tidak dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Ini tafsir Kementerian Agama, ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan dengan mengutip hadis dari riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, maka Dia tulis di dalam kitab yang ada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya, atau apa yang Dia tulis, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat lagi tafsir yang lain untuk bagian yang kedua. Di antara sifat Allah adalah sifat kasih sayang. Allah wajibkan dirinya untuk merahmati makhluknya. Di antara wujud rahmatnya adalah
mengumpulkan makhluknya pada hari kiamat untuk mendapatkan pahala dan siksa. Ketika manusia tahu bahwa ia akan mendapatkan sesuatu di akhirat nanti, mendapatkan azab atau mendapatkan pahala, mereka akan melakukan kebaikan dan akan menjauhi kejelekan. Itu adalah rahmat sebetulnya. Dengan dikumpulkannya semua manusia di akhirat, kita diberitahu dengan berita itu, orang yang tahu dan paham dengan kejadian itu, niscaya dia akan takut dan akan senantiasa melakukan kebaikan. Ini adalah cara Allah untuk mendidik manusia sebagai rangsangan dan motivasi, dan ini juga sebagai wujud dari sifat kasih sayangnya. Kalau saja tidak ada rasa takut terhadap siksa pada hari kiamat, pasti dunia ini akan dipenuhi dengan kerusakan, dengan kemaksiatan, dengan kekacauan dan aneka ragam kejahatan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sama seperti tafsir Ibnu Katsir tadi, innallaha lamma khalaqal khalqa kataba kitaban indahu fawqal arsh inna rahmati taghlabu ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah telah menciptakan makhluknya, dia menulis tulisan di atas arsy. Apa yang dia tulis? Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Tafsir Al-Munir. Kita lanjutkan bagian yang ketiga, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Sungguh dia akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi akan kejadiannya. Maksudnya karena kasih sayangnya juga Allah akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Tidak ada keraguan terhadapnya, terhadap kejadiannya. Keadilan akan ditegakkan dengan seadil-adilnya pada hari itu. Tidak akan ada seorang pun yang luput dan dialfakan pada hari itu. Kejadian hari kiamat ini merupakan rahmat yang besar bagi hidup dan kehidupan manusia ini. Bila setiap orang yakin dan sadar akan kejadian terhadap hari berkumpul itu, maka kesadaran ini akan menjadi penolong baginya untuk senantiasa membersihkan jiwanya dan meluhurkan budi pekertinya atau akhlaknya. Ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini pasti akan Allah perhitungkan dengan seadil-adilnya dan dengan penuh keadilan pada hari itu. Tafsir Kementerian Agama. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah bersumpah dan menyebut nama dirinya yang maha mulia. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun semua hambanya pada hari kiamat. Hari itu adalah hari yang tidak perlu diragukan lagi akan kejadiannya. Maksudnya kejadiannya dan keberadaannya sangat tidak diragukan lagi oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir dan ingkar serta mendustakan kebenaran, mereka tenggelam ke dalam keraguan tentang kejadian pada hari itu. Bahkan tidak percaya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, dan aku, kata Rasulullah, berharap telagaku adalah yang paling banyak didatangi oleh mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bagian yang terakhir adalah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri pada hari kiamat adalah mereka yang tidak beriman. Maksudnya
Orang yang merugikan dirinya adalah orang yang telah menodai fitrah kejadian dirinya yang bersih dan tanpa dosa dan merusak jiwanya yang sehat. Mereka menolak kerasulan Muhammad dan mendustakan kebenaran. Mereka tidak mau mendengarkan wahyu dan tidak mau menerima nasihat kebenaran. Mereka memilih jalan kekafiran dan keingkaran. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak beriman kepada akan kejadian pada hari kiamat. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Tafsir Kemenak. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, maksud dari bagian yang terakhir ini adalah orang-orang yang merugikan diri sendiri itu adalah orang yang menjerumuskan diri mereka dalam kerusakan, tidak menggunakan akal sehatnya dan ilmu yang telah didapatnya, tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu, tidak mau menerima peringatan dan nasihat kebenaran. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tercela dan terhina pada hari kiamat nanti. Penyebabnya atau penyebab dari kerugian ini adalah karena mereka tidak beriman, tidak yakin akan adanya hari akhirat dan hari kebangkitan. Mereka justru tidak takut kepada azab pada hari itu. Tafsir Al-Munir. Begitulah tafsir dari surah Al-An'am ayat yang ke-12. Langsung kita lanjutkan dengan ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Ada 9 pelajaran. Yang pertama yaitu perintah Allah untuk mengingatkan atau memberi peringatan terhadap orang-orang kafir. Ya, ini sejatinya dakwah ya. Dakwah yang kalau dakwah orang-orang terdahulu adalah mendakwai orang-orang kafir. Nah, kalau kita justru apa? Justru dengan alasan ini itu, dengan alasan hak asasi lah atau apalah gitu. Kita tidak memberi peringatan terhadap mereka. Nah, kalau Rasulullah dulu justru berdakwah kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Nah, coba kita baca sejarah. Nah, Rasulullah berdakwah kepada siapa yang beriman? Ya, mereka diberi nasihat. Tapi juga berdakwah kepada orang-orang kafir agar kembali kepada jalan Allah. Nah, perintah untuk mengingatkan orang-orang kafir bahwa langit, bumi beserta segala apa yang ada di dalamnya adalah miliknya Allah, bahwa manusia tidak punya apa-apa. Oleh karena itu janganlah kalian ingkar dan mendustakan kebenaran. Nah, ini harus kita ingatkan kepada orang-orang yang kafir. Ya, saya saja tidak pernah berdakwah, bisa dikatakan nggak pernah berdakwah kepada orang-orang kafir nih. Masih jauh daripada amalan orang-orang terdahulu. Ya, mudah-mudahan meskipun tidak berdakwah kepada orang-orang kafir, ya tetap dinilai oleh Allah sebagai dakwah, karena kita ini termasuk mungkin mengajak dan saling mengingatkan, mengajak kepada kebenaran ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah Allah dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Ya, terserah dia. Karena apa? Karena jagat raya ini adalah miliknya. Ya, menghidupkan, menciptakan, membinasakan, menyiksa, menguji manusia, memberikan rizki dan lain-lainnya adalah kehendak Allah, adalah kekuasaan Allah. Allah dapat berbuat apa saja yang dia inginkan, terserah dia. Karena memang dialah yang memiliki segala-galanya. Selain dia tidak punya apa-apa. Termasuk kita ini tidak punya apa-apa sejatinya. Ya, kita tidak bisa berbuat sekehendak kita sendiri. Yang ketiga, pelajarannya adalah Allah tidak akan ditanya
tentang apa yang dia lakukan. Allah berfirman sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tidak akan pernah ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, tapi justru merekalah yang akan ditanya olehnya. Justru kita yang akan ditanya. Ya, dia tidak akan pernah ditanya. Mau berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya, dia tidak akan pernah ditanya. Nah, mau bertanggung jawab kepada siapa? Karena dialah yang memiliki segala-galanya. Pelajaran yang keempat adalah manusia tidak boleh berbuat semaunya. Ya, tidak boleh berbuat semaunya sesuai keinginannya. Tidak boleh. Tapi ia harus berbuat sesuai kemauan Allah. Ya, manusia tidak boleh berbuat semaunya, tapi ia harus berbuat sesuai dengan kemauan Allah. Karena sejatinya manusia tidak memiliki apa-apa, maka ia harus ikut aturan yang memiliki apa-apa, yang memiliki segala sesuatu. Bahkan ia juga atau manusia ini tidak memiliki dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu gak boleh berbuat semaunya. Ya. Yang kelima, pelajarannya adalah hanya Allah yang pantas disembah dan dipertuhankan. Karena hanya Dia yang memiliki segala-galanya. Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengatur, Dialah yang memberikan rizki. Amat sangat tidak pantas orang yang telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sungguh hal itu adalah sangat menyakiti Allah. Hanya Allah yang berhak disembah dan berhak dipertuhankan. Hanya Dia yang pantas dipertuhankan. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Apapun itu bentuknya. Misalkan takut kepada sesuatu selain Allah dengan ketakutan sebagaimana kita takut kepada Tuhan. Ya. Tak boleh begitu. Itu namanya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Takut tidak makan, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Tidak boleh ya. Pelajaran yang keenam adalah bahwa rahmat Allah mengalahkan murkanya. Nah, Dia berikan bermacam-macam nikmat kepada manusia. Tidak peduli kafir ataupun beriman, semuanya diberikan nikmat, semuanya diberikan rezeki. Ya. Itu karena kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, semuanya diberikan. Tidak pilih kasih. Dia berikan kesempatan untuk bertaubat kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ya, kurang sayang bagaimana Allah? Kalau Allah mau, Allah bisa aja ya langsung Dia musnahkan, langsung Dia siksa, langsung Dia binasakan. Tapi tidak, karena kasih sayangnya Dia masih berikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat selama hidup di dunia ini. Ya, baru nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, maka kesempatan bertaubat sudah tidak ada lagi. Ya. Selama jantung masih berdetak, selama kesempatan masih ada, selama kita hidup, maka kesempatan untuk bertaubat masih tetap terbuka. Gunakan kesempatan hidup ini sebaik-baiknya. Kita atau Dia tidak mengabulkan permintaan-permintaan jika menurut pengetahuannya permintaan tersebut membawa mudarat bagi yang meminta. Dia utus para rasul dan orang-orang yang baik yang memberikan nasihat itu sebagai rahmat yang besar bagi manusia. Ya. Kita harus berterima kasih kepada orang-orang seperti ini yang masih mau menasihati orang-orang yang berbuat ingkar, orang-orang yang berbuat jahat. Harus berterima kasih karena dengan asbab mereka maka azab dari Allah itu menjadi tertahan. Ya. Dia selalu memotivasi manusia
dengan adanya pahala dan siksa, agar manusia ini terpacu untuk berbuat baik. Itu pelajaran yang ke-6 ya. Ini karena semua adalah karena rahmatnya itu lebih besar daripada kemurkaannya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, pelajarannya adalah seluruh manusia pasti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Keadilan akan ditegakkan dengan seadil-adilnya pada hari itu. Ini juga merupakan rahmat yang besar sebenarnya, sebagai motivasi yang besar bagi manusia untuk selalu membersihkan jiwanya. Ya, jadi seluruh manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk bertanggung jawab. Hati-hati. Ya. Yang ke-8 pelajarannya adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran akan senantiasa tenggelam di dalam keraguan tentang hari kiamat atau tentang hari berbangkit. Dan yang terakhir adalah bahwa orang-orang yang merugi itu adalah orang yang senantiasa mendustakan kebenaran, orang yang tidak mau menerima nasihat kebenaran, orang yang meragukan terjadinya hari kebangkitan, orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu, dan orang yang tidak takut dengan ancaman azab Allah. Ini adalah orang-orang yang merugi. Begitu. Itulah 9 ibrah, 9 pelajaran dari surah Al-An'am ayat yang ke-12. Begitulah tafsir dan ibrah yang bisa kita dapatkan dari ayat ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami baik-baik, kita renungi baik-baik. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan motivasi dan rangsangan agar kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Jangan sampai merosot kebaikannya. Ya, sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan barangkali? Oke Pak, monggo Pak. Oh iya Pak. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa rahmat Allah adalah, iya Pak. Ya sebetulnya tadi kan sudah ya. Jadi rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ya, dia rahmat Allah itu lebih besar daripada kemarahannya. Rahmat Allah itu lebih didahulukan daripada kemurkaannya. Ya, misalnya ada manusia yang berdoa, ya, tidak dikabul-kabulkan. Mungkin kalau doanya dikabulkan, justru akan membawakan mudarat baginya. Nah, maka doa itu tidak dikabulkan. Nah, ini adalah tanda bahwa Allah itu karena sayang kepada dia, makanya doanya nggak dikabulkan. Karena kalau dikabulkan, justru akan membawakan mudarat. Ya, sebagaimana doanya umatnya Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy waktu itu meminta Al-Quran turun langsung ya dari langit, tidak dikabulkan oleh Allah. Andaikan permintaan mereka dikabulkan, mereka akan dimusnahkan. Karena Allah tahu, kalaupun permintaan mereka dikabulkan, mereka tidak akan percaya, tetap tidak akan beriman. Justru menuduh Rasulullah itu adalah tukang sihir, dan yang mereka lihat Al-Quran yang melayang-layang atau buku yang melayang-layang di angkasa turun dan mereka pegang nantinya, itu adalah tipuan mata saja. Nah, tidak dikabulkan permintaan itu sama Allah. Ya. Nah, itu adalah bentuk rahmat dari Allah. Misalnya lagi yang terkait sama rahmat dengan apa namanya, kita ini meskipun kita ini jungkir balik siang malam, sholat, puasa setiap hari bahkan gitu ya. Oh nggak boleh setiap hari ya. Puasa Daud misalnya sehari puasa, sehari enggak, terus menerus begitu. Kemudian kita berjuang siang dan malam dalam kebaikan, tidak akan bisa ditukar dengan surga sejatinya. Jadi kita ini masuk surga bukan karena amal kita, ya. Kita ini masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, ya. Itu ya salah satu pengertian dari rahmat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan rahmat Allah, begitu ya. Itu kira-kira Pak Budi ya. Ya,
Iya betul. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya, itu juga bagian dari doa supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah agar urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah siang soalnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini, surah Al-An'am ayat yang ke-12 menjadi rahmat bagi kita, menjadikan kita faham terhadap syariat-syariat dari Allah, terhadap pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.